Poin per poin saya diinginkan untuk mengkonferensikannya kembali pada kalender ini, Selasa 27 Mei 2025, yang mana saya masih hiruk pikuk juga keterkaitan mengintai para pelaku kriminal supernatural yang saya maksudkan di tahun-tahun berlangsung ini. Kalender Selasa 27 Mei 2025. Sejak semalam sebenarnya saya mengalami konfirmasi ini, yang mana saya dinyatakan sudah definitif serupa sebenarnya dengan cakap-cakap langsung. Kita ini dialog sebenarnya. Hanya saja metodenya supernatural, dan diinginkan kepada Mirwan Cornel untuk memastikannya, mengkonferensikannya atas nama Ibu Kota Jakarta secara utama, konteksnya menyatakan hingga semalam dan pagi ini, yang mana saya bingung juga sebenarnya karena ini visual audio tidak pakai gadget ya, nggak pakai TV, telepon gitu juga nggak pakai. Jadi kadang-kadang visualnya ini, audionya ini bisa dua, mana juga keterkaitan kemiripan juga kan, nah, entah ada orang kembar apa, kurang lebih demikian. Namun dipastikan berulang-ulang kepada saya, dipastikan memang berulang-ulang kepada saya hingga pagi hari ini, kalender 27 Mei 2025 di hari Selasa, yang mana saya dipastikan definitif terhubung dengan Ibu Kota Jakarta dan dominan punya ACC untuk konferensi internet saya keterkaitan Monumental Nasional Indonesia Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina, yang menyangkut juga tentang perkara supernatural ini, menyatakan kepada saya sungguhnya definitif selaras dengan hukum, konferensinya selaras dengan hukum, tidak mengada-ngada ataupun dominan manipulatif. Ya kalau improve sedikit ya kan biasa ya. Ya demikian kalau dari saya sendiri untuk menambahkan omongannya. Selaras katanya saya dengan hukum, lumayan tidak mengada-ngada saya. Baiklah, konferensi radio joki ini, maaf ya, saya nyatakan demikian karena konfirmasi juga menyatakan ini serupa seperti silaturahmi katanya ya. Ya, yang mana saya tetap juga mengalami ancaman kendati pun silaturahmi tersebut ya. Serta merta juga kejadian gitu, bullying ataupun juga konfirmasi ini menyangkut pada orang-orang tertentu yang mencuri momen konteks yang berlangsung ini. Saya yakini mereka ini mencuri momen konteks yang berlangsung ini. Tersangka ataupun pelaku tersebut, yang mana konfirmasinya sudah definitif, mereka ini sebenarnya berkaitan dengan komplotan kalangan non pribumi. Secara gamblang saya mengatakannya karena saya memang anak seorang jenderal katanya ya. Saya ini anak seorang jenderal, saya jenderal besar yang sesungguhnya punya kehormatan martabat dalam historikal perjuangan kemerdekaan 1945 ataupun terkait tahun-tahun selanjutnya G30 PKI ataupun juga menyangkut Pancasila dan tentang hukum di Indonesia. Konten berlangsung hingga semalam ya, hingga semalam, yang mana saya dinyatakan juga sebenarnya berstatus kuliah umum. Saya kuliah umum di Universitas Sumatera Utara yang mengambil segmen utama kepada Fakultas Hukum menyangkut tentang perkara supernatural di tahun milennium ini dengan keterlibatan ketersangkaan pelaku kegiatan supernatural termasuk institusi pendidikan Universitas Sumatera Utara.
Konten menyatakan bahwasanya perkara ini berkaitan sesungguhnya kepada persoalan hukum di Indonesia. Secara pokok saya ingin mengambil starting pointnya, starting beginningnya dari situ ya. Karena juga memang saya menemukan konfirmasi ACC kontaknya berlangsung bahwasanya bapak kandung saya dan juga ibu kandung saya, Adibana Merdeka dan Ibu Sulatina, sebenarnya keterkaitan kepada lambang fundamental negara Indonesia, Pancasila. Ya, Pancasila katanya. Itu Adibana Ibu Sulatina itu nipu itu soal umur, konfirmasinya nyatakan demikian. Tahun-tahun lahirnya Pancasila itu ikut itu, yang mana saya perlu untuk mengkonfirmasikannya. Keterkaitan udah tua katanya. Tahun-tahun milenium ini ingin mengalami konfirmasi nasional Indonesia, monumental Indonesia, Pancasila, yang mana konteks terus menyatakan ini keterkaitan kepada tipuan selanjutnya dari orang tua kandung saya juga katanya, Bapak Adibana dan Ibu Sulatina sesungguhnya adalah profesor dalam bidang hukum Pancasila. Hukum Pancasila. Pancasila sudah dalam bentuk kitab hukum, konfirmasinya menyatakan demikian. Adibana dan Ibu Sulatina dengan spesifik kepada Bapak Adibana sesungguhnya memiliki kitab hukum Indonesia tersebut. Menyembunyikannya, konfirmasinya menyatakan hingga tahun-tahun milenium ini sebenarnya menjadi persoalan keterkaitan pengurusan perkara hukum di Indonesia. Yang mana sesungguhnya keterkaitan kepada Insinyur Soekarno juga, konfirmasinya menyatakan Bapak Adibana Merdeka sesungguhnya tandam ataupun challenger dari buku Insinyur Soekarno tentang manifesto pembangunan pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, keterkaitan tentang gerakan politik Indonesia menuju masa depan di bawah bendera revolusi Insinyur Soekarno. Katanya bapak saya ini punya kitab yang lain, punya kitab tandingan, challenger, serupa itu seperti kitab suci. Namun Bapak Adibana Merdeka dan Ibu Sulatina menyembunyikannya dan sudah diketemukan otentik secara hukum dimiliki oleh beberapa pihak bahwasanya buku tentang hukum Indonesia yang berbasic kepada ideologi Pancasila sudah lahir ke dunia ini, sudah diciptakan, sudah dibakukan oleh pemilik, perintis, pelopor, pioner dari ideologi Pancasila itu sendiri. Bukan yang menyatakan itu juga masalah, bukan wong Islam, bukan wong Jawa ya. Yang mana tahun-tahun milenium ini beliau ingin diperkarakan untuk pengangkatan monumental nasional Indonesia-nya, Sang Pancasila, pemilik buku dari kitab hukum Indonesia, tandingan, challenger, buku Insinyur Soekarno. Konfirmasinya menyatakan Bapak Adibana Merdeka dan Ibu Sulatina Anastasia adalah orang yang dimaksudkan dalam hal ini. Sejak tahun Sohogi, konfirmasi menyatakan kurang lebih demikianlah dengan toleransi untuk dievaluasi kemudian menyangkut tahunnya tahun berapa gitu ya kan, apa tahun PKI, apa tahun 45 atau tahun lahirnya Pancasila Indonesia.
untuk menyatakan Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina sesungguhnya adalah guru besar di Fakultas Hukum universitas-universitas negeri di Indonesia. Berperkara sesungguhnya keterkaitan autentiknya namun tak perlu diragukan. Konteks menyatakan sejak tahun-tahun tersebut Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina Anastasia sesungguhnya sudah menyelenggarakan pengurusan Kitab Hukum Indonesia yang berlandaskan fundamental ideologi kepada Pancasila. Perasaan intisari selanjutnya dari butir-butir Pancasila tidak hanya sekedar sila-silanya, sila pertama sampai sila kelima. Konfirmasi menyatakan itu kan selanjutnya ada butir-butirnya itu. Apa 46 butir ya, 36 butir itu. Konfirmasi dari saya sendiri menyatakan demikian. Di mana tahun-tahun sekolah lanjutan tingkat pertama SLTP SMP dulu. Ya memang beginilah ya, konfirmasinya memang sedikit lucu ya, sedikit aneh ya. Namun ya saya teruskan lah. Konteks menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka dalam persembunyiannya sebagai guru besar Fakultas Hukum di Indonesia sesungguhnya telah menyelenggarakan pengurusan bakunya Kitab Hukum Indonesia. Namun Bapak Adi Bana dan Ibu Selatina ini kurang ajar. Konteks menyatakan nyembunyiin Kitab Hukum Indonesia, disembunyiin. Masa kita cuma tahunya di bawah bendera revolusi Insinyur Soekarno. Waktu berlalu kita hanya ngomong-ngomong politik aja. Bagaimana Indonesia ini ke masa depan, kelompok-kelompoknya diantara kita siapa-siapa aja. Konfirmasi menyatakan termasuk juga kemungkinan keselamatan sendiri ya konfirmasi tersebut ya. Karena di Jogja. Kitab Hukum Indonesia sudah lahir ke dunia. Ya. Atas nama Sang Pancasila, target operasi ketersangkaan pelaku supernatural di tahun-tahun milenium ini Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina Anastasia. Yang mana selanjutnya dinyatakan keterkaitan sesungguhnya kepada maksud penjualan kenegaraan Indonesia ini untuk kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang bertentangan dengan Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina, serta merta juga kemungkinan berkaitan rivalitas politik atau juga manipulasi status monumental dan pertemanan kepada Bapak Adi Bana Merdeka sendiri dan Ibu Selatina. Konteks menyatakan sejak semalam bahwasanya nama Irwan Cornel sesungguhnya sudah sesuai dengan konfirmasi internet tentang monumental nasional Indonesia Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina Anastasia. Yang mana konteks menyatakan perlu untuk ditegaskan kembali bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka sejak tahun-tahun silam sesungguhnya sudah mengalami pengangkatan akademik universitas negeri Indonesia untuk statusnya sebagai Bapak Hukum Indonesia, Bapak dari Pancasila. Namun kemudian perkara berlangsung. Konfirmasi menyatakan keterkaitan kecemburuan yang berlarut-larut, kayak vendetta lah gitu, kayak vendetta, kayak revenge gitu katanya, kayak showdown gitu. Kalau dalam games online itu kan ada showdown gitu. Ya, kayak Tekken Street Fighter gitu. Jadi ini showdown. Nggak tahu apa orang Jepang mungkin ya kan, karena showdown kan samurai showdown. Oke. Konfirmasi menyatakan disnatalis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ataupun juga Universitas Negeri Indonesia mencemburukan sekali
sudah menelurkan, sudah melahirkan, membukukan kitab hukum Indonesia yang cukup fenomenal keterkaitan kepada landasannya terhadap Pancasila. 5 sila, termasuk juga butir-butirnya, 36 butir, ataupun selanjutnya ada penambahan butir-butir lainnya. Kopi masih menyatakan seiring berlanjutnya tahun hingga 2008 tahun milenium, sesungguhnya pengejaran memburon sang empu dari hukum Indonesia yang telah membukukan penelitiannya atas dasar Pancasilanya juga, sesungguhnya merupakan basic ataupun salah satu alasan tak ketahuan untuk ketersangkaan ataupun pelaku supernatural yang kita maksudkan, yang mana sungguhnya menyangkut tentang non-ideologisnya mereka. Kofi masih menyatakan bahwa mereka ini sesungguhnya hanyalah sebatas keilmuan saja, tidak ideologis mereka ini pada Pancasila gitu. Karena juga keterkaitan cemburu sama juga, katanya menyatakan bahwasanya urusan ini menyangkut juga kepada kalangan non pribumi Asia, ataupun juga menyangkut kepada kalangan non pribumi kulit putih dan Islamnya. Yang mana Bapak Adi Bana Merdeka punya satu rahasia besar, memiliki buku hukum Indonesia. Serupa itu kayak buku di bawah bendera revolusi Insinyur Soekarno katanya. Tebalnya itu sama, isinya juga kayak kitab suci lah, konfirmasinya menyatakan, termasuk di dalamnya itu tentang pelbegian, begu ganjang, tentang klinik ataupun kejawen, termasuk di dalam. Konfirmasi menyatakan saya terima kurang lebih demikian, yang mana sangat sempurna sekali sudah dibukukan oleh Bapak Adi Bana dan Ibu Selatina juga, yang kemudian berperkara keterkaitan Disnatalis Universitas Negeri Indonesia. Bapak Adi Bana Merdeka dinyatakan mengalami kecurangan, dicerobohi orang dengan kronologi cerita yang lain setelah G30S PKI. Kalau cerita ini menyangkut Universitas Negeri di Indonesia katanya, bukan lagi tentang G30S PKI. Ya ada sih mirip-miripnya, istilahnya berkaitan juga, tapi secara objektif perkaranya berbeda. Menyangkut tentang badan hukum Universitas Negeri di Indonesia pada tahun-tahun yang silam, yang mana kemudian berdampak kepada status Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina seperti dinegasikan, mengalami iluminasi, pemberangusan status sebagai fundamental, monumental, disnatalis Universitas Negeri di Indonesia, yang secara bersamaan konteks menyatakan tanpa tidak disadari bahwasanya orang tua kandung saya tersebut, Pak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina, membawa kabur kitab hukum Indonesia itu. Sekalian kitab hukum Indonesia itu dibawanya kabur. Yang sesungguhnya terlewatkan dalam perhitungan berperkara, bertikai dengan Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina, sang Pancasila. Konteks menyatakan hingga tahun-tahun perkara hukum di Indonesia sungguhnya merupakan agenda ataupun target operasi hukum untuk pengejaran ataupun perburuan sang pemilik kitab hukum Indonesia itu.
Bapak Hukum Indonesia sesungguhnya sudah mengalami pengangkatan akademik di tahun-tahun yang silam. Namun para pelaku ataupun tersangka ini yang kemudian sudah berantek, berkaderisasi, beranak cucu, maksudnya berkerabat turun temurun ke bawah gitu, melewatkan silap gitu. Jadi pertikaian kan terjadi gitu. Dan Bapak Adiba dan Ibu Sulatina mengalami eliminasi keterkaitan status sebagai sivitas akademika gitu. Namun nggak kepikir kalau kitab hukum Indonesia itu sebenarnya pointer. Konfirmasi menyatakan kurang lebih demikianlah satu pokok utama dari alasan perkara supernatural di tahun-tahun berikutnya. Yang kemudian ketersangkaan ataupun pelaku itu menjadi merumit identitas ataupun statusnya karena memang berjaringan ataupun berkomplotan kurang pasif, kurang mahir secara hukum. Konfirmasi menyatakan mereka ini sebenarnya berorientasi out of law, di luar dari maksud penegakan hukum. Yang mana dalam hal ini untuk urusan penegakan hukumnya sesungguhnya atas nama Bapak Adibana Merdeka dan Ibu Sulatina, sang pemilik dari kitab hukum Indonesia, yang sudah mengalami rivalitas, sudah mengalami pengaburan autentik hukum. Konfirmasi menyatakan atas nama kitab hukum Islam, ataupun juga menyangkut buku-buku pedoman hukum lainnya. Kalau kita undang-undang hukum pidana katanya masih berkaitan itu kepada Bapak Adibana dan Ibu Sulatina ya. Untuk pengurusannya pada tahun-tahun pasca kemerdekaan Indonesia atas nama Universitas Negeri Indonesia, kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum perdata, White Book dan Perdata Indonesia itu masih berkaitan pelaporannya ataupun pembukuannya atas nama Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Indonesia, Bapak Profesor Adibana Merdeka, Adibana Pancasila, dan Ibu Profesor Sulatina Anastasia. Konfirmasi menyatakan masih berkaitan, kalau KUHP dan KUH Perdata masih berkaitan. Yang menyangkut katanya kepada pengurusan lanjutan dari kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum perdata, seperti kitab hukum Islam ataupun juga kitab pedoman untuk keilmuan hukum di Universitas Negeri Indonesia. Dan konfirmasi juga secara pengalaman sejak semalam juga, konteks menyatakan bahwasanya Bapak Adibana Merdeka dan Ibu Sulatina bukan hanyalah satu-satunya dari target operasi ataupun maksud ketersangkaan pelaku supernatural di tahun-tahun ini. Sungguhnya perkara sudah blunder. Konfirmasi menyatakan keterkaitan generasi-generasi masa kini, termasuk itu menyangkut internet global, sosial media internet, yang keterkaitan juga pengiluminasian kembali tentang penegakan hukum di Indonesia, terlepas ataupun tanpa pengetahuan umum mereka tentang Bapak Adibana Merdeka dan Ibu Sulatina juga. Konteks menyatakan bahwasanya dalam kronologi yang terpisah, sesungguhnya mereka ini berkaitan dengan urusan monumental nasional Indonesia, Bapak Adibana Merdeka dan Ibu Sulatina. Dengan momen bersamaan, penemuan nomor termasuk ke dalam Alkitab atas nama anak kandungnya, saya sendiri, nama Irwan Cornel, yang juga menjadi basic
alasan ketersangkaan ataupun pelaku supernatural di tahun-tahun milenium ini. Secara terpisah urusannya ataupun berkaitan karena status anak kandungnya, konteks menyatakan menjadi alasan juga sebenarnya dengan penjelasan menyangkut tentang duniawi ataupun keterkaitan pada status kewarganegaraan saya juga, warga negara Indonesia, bukan orang luar negeri katanya. Bagaimana bisa menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab, yang mana secara bersamaan juga sungguhnya dalam penalaran ataupun pemahaman sederhana tentu berkaitan dengan hukum, kan begitu ya, menyangkut tentang batas jurisdiksi ataupun kedaulatan hukum nasional, kedaulatan hukum domestik masing-masing negara, dan juga menyangkut persamaan status sebagai negara merdeka di dunia ini, seperti juga dalam konvensi perserikatan. Pengalaman perkara kontak body supernatural teriak-teriak di telinga sejak semalam, masih juga simpang siur dengan keterkaitan juga konteksnya menyatakan menyangkut pengurusan monumental nasional Bapak Adi Bana Merdeka atas nama internet global dalam riwayatnya. Konteks menyatakan dengan status perkara keterkaitan kekerabatan kekeluargaan para pioner-pioner internet global masa kini sejak tahun-tahun silam. Sesungguhnya kerabat ataupun keluarga dari Bapak Adi Bana Merdeka yang secara spesifik termasuk juga orang-orang Indonesia di dalam negeri. Konteks menyatakan bahwasanya nama Irwan Kornel perlu untuk gencar-gencaran karena memang punya asesmen untuk gratisan internetnya atas nama keluarga ataupun kerabat Bapak Adi Bana Merdeka ataupun juga Ibu Selatina selaku pemodal ataupun juga programmer utama dari model internet masa kini. Untuk menyatakan bahwasanya internet masa kini itu sesungguhnya basic model ataupun tipikalnya itu disesuaikan untuk maksud kepentingan monumental nasional Indonesia Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina. Namun mengalami pertikaian ataupun perkara keterkaitan pelitnya soal keuangan Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina. Kalau diceritakan katanya pada tahun-tahun awal di masa silam, internet global itu sebenarnya sejak zaman Lotus itu dirintis, diusahakan untuk model terbarunya seperti yang zaman sekarang ini oleh kerabat ataupun keluarga Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina, yang termasuk juga kawan seperjuangan kemerdekaan Indonesia tahun 45 katanya. Kita tipu umur juga di sini katanya. Itu tidak serta merta juga Bapak Adi Bana ini royal soal keuangannya. Hal itulah juga sebagai salah satu persoalan yang membekas ataupun menjadi ingatan hingga tahun milenium ini. Namun konfirmasi menyatakan sesungguhnya sudah dipercakapkan, sudah diselesaikan bersama Pak Adi Bana Merdeka hanya dengan cara yang nyentrik, yang mana konfirmasi menyatakan kita tuh kayak nyuri jadinya ya. Kita tuh sebenarnya
nyelonong otoritas ataupun juga tanda tangan Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina. Di tahun-tahun perjuangan ikutan politik nasional Indonesia, yang termasuk juga reformasi 1998, lalu kemudian awal kemunculan internet model masa kini, sejak zaman email, sejak zaman Yahoo Messenger, sejak zaman MIRC chatting global itu. Masih menyatakan kita kayak nyuri, kayak nyolong sebenarnya. Itu sebenarnya yang menjadi persoalan juga. Hingga pada akhirnya kita sebenarnya sudah berstatus pemilik juga lah keuangan di Indonesia ini. Pemilik rupiah, serta merta juga punya potensi untuk mengiluminasi status keuangan nasional Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina. Masih menyatakan demikianlah sebenarnya, makanya kita juga agak mogok untuk urusan asesmennya. Namun konteks juga terhubung bahwasanya sejak tahun-tahun perkara yang terakhir 666 Irwan Cornel Discovery ini, singkat ceritanya, nama Irwan Cornel telah memaparkan, menjelaskan hubungan perkara dimaksud, yang mana sesungguhnya kita sendiri secara kelompok ataupun grup katanya berperkara satu sama lain yang menyangkut rakyat Indonesia ataupun juga keterkaitan universitas negeri di Indonesia, yang mana nama Irwan Cornel dinyatakan merupakan momentum bagi kita untuk pengurusan hukumnya. Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina dinyatakan memiliki sebenarnya kerabat ataupun keluarga yang tidak potensial untuk pengembangan negara Indonesia. Ada maling, ada pencuri di antara kita. Konfirmasi menyatakan mereka ini sebenarnya komplotan yang memiliki domain kuat kepada kepentingan orang asing, bukan menegakkan kedaulatan pribumi Indonesia. Keterkaitan mata uang rupiah yang menyangkut juga institusi-institusi negara Indonesia, yang mana konfirmasi menyatakan dalam dilema tersebutlah sesungguhnya Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina di tahun-tahun milenium ini mengalami pendiskreditan martabat ataupun derajatnya selaku monumental nasional Indonesia. Tanda tangannya udah dicuri orang, konfirmasi menyatakan tanpa sepengetahuan ataupun juga dispensasi dari Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina, yang mana sesungguhnya sejak awal perkaranya termasuk juga kita-kita yang juga nyelonong selebor untuk urusan otoritas tanda tangan Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina. Masih menyatakan dimanfaatkan oleh orang-orang tidak fair karena juga keterkaitan pemahaman mereka pernah tinggal di luar negeri, di Amerika pernah tinggal, di negara-negara Asia pernah tinggal, yang mana mereka ini dinyatakan sesungguhnya memiliki pertikaian juga dengan Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina. Konten menyatakan kurang lebih demikian. Saya upayakan untuk mengevaluasinya perkara ini, yang mana menyatakan bahwasanya kita masih
berstatus mediator di sini karena di luar acara peradilan ya. Kontak berlangsung meloncat-loncat untuk cerita dan juga penjelasan metode kontaknya sejak semalam ya. Yang mana hingga pada pagi hari ini saya dinyatakan definitif sebenarnya berstatus sebagai penegak eksistensi kedaulatan pribumi Indonesia ya. Ngomongin pribumi Indonesia ya. Pada momen pasca reformasi 98 yang mana permodalan Indonesia ini nyatakan sudah memiliki domain atas nama non pribumi. Kalau pribumi enggak lagi sepenuhnya berkuasa, tidak seperti tahun PKI, tidak seperti tahun pembangunan Indonesia awal mulanya. Pak Presiden Soeharto masih menyatakan kalau tahun sekarang Indonesia sudah punya domain ataupun juga pengaruh kalangan non pribumi. Apartheid lah sebenarnya, yang mana secara bersamaan kita juga sebenarnya pioner ataupun pemilik dari model internet global masa kini. Cuma kita kena apartheid. Dan nama Irwan Cornel mengalami stigma ataupun stereotip selaku penegak eksistensi kedaulatan pribumi Indonesia. Konteks terhubung menyatakan sesungguhnya selaras dengan maksud negara Indonesia untuk eksis dan berdaulat dalam kriteria internasional dan dalam negeri. Dimana konfirmasi menyatakan selain keterkaitan monumental nasional Indonesia, orang tua kandung dari nama Irwan Cornel masih berkaitan juga sesungguhnya. Konteks juga menyatakan menyangkut kepentingan negara Indonesia atas internet global masa kini. Sejak dari YouTube sampai Google, sampai Blogspot, sampai Friendster katanya. Friendster kalau zaman tahun 2000 ada Friendster namanya. Jadi kan ada Yahoo Messenger katanya gitu. Lalu kemudian ada Yahoo Mail. Itu Yahoo Mail termasuk Indonesia juga itu Yahoo Mail, walaupun dia emblem ataupun yel-yel cowboy kan. Yahoo gitu, cowboy gitu. Kalau masih menyatakan atas nama Ibu Sri Mulyani Indrawati, saya itu Yahoo Mail katanya. Yahoo Messenger zaman kemarin tahun MIRC chatting itu Indonesia itu sebenarnya ya. Dimana konteksnya menyatakan sampai Facebook, sampai Stockholm-nya di Amerika Serikat di tahun-tahun perkara internet ID 666 dalam kondisi Capri ini sesungguhnya menyangkut juga pengurusan permodalan ataupun pengangkatan mata uang rupiah sekalian juga lah terhadap kepentingan Indonesia atas global networking internasional internet masa kini yang berpolemik, friksi ataupun kontroversi kronologinya satu sama lainnya dengan cerita para pialang-pialang internet global internasional atas nama Amerika Serikat yang termasuk juga Asia, dan mengkonfirmasi juga atas nama keluarga alien global untuk Internet Foundation since century sejak abad berlangsung. Konteks menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina termasuk sebagai pemodal awal. Demikianlah juga termasuk perkaranya di tahun-tahun milenium.
Ini urusan pelbegiat, begu ganjang, klinik jawen, termasuk juga urusan internet Indonesia katanya. Ya. Kalau boleh cerita, konfirmasi menyatakan cerita dikit, jangan langsung pergi untuk percakapannya. Itu logo Google, konfirmasi menyatakan Indonesia England Google pada awal mulanya. Enggak, tapi ini serius loh. Saya usahakan untuk apa ya, untuk fasih ya dalam momen joki-jokian radio ini. Ya sungguhnya kalau saya dicari di gelombang AM FM nggak ada. Mana pula kita siaran kan gitu, uangnya pun kecil nanti kalau jadi penyiar radio. Iya. Yeah. Oke, kembali lagi ya. Ya saya lihat itu ada visual audionya, kayaknya Mulan Jamila, Mbak Mulan apa siapa sih? Nampak visualnya dari sini. Oh iya, soal Google ya. Oh ya balik, Indonesia England Google. Oke. Oke. Jadi katanya ya, singkat cerita. Oh nggak boleh singkat ya, nggak bisa. Tahun-tahun silam, konfirmasi menyatakan ini sebenarnya ada kaitan dengan lagu anjing anak-anak itu. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Eli. Eli guk guk guk, kemari guk guk guk. Konfirmasi menyatakan itulah Google sebenarnya. Googling guk guk guk. Saya nggak tahu nih benar apa enggak ini ya, kurang ngerti saya. Tapi saya upayakan karena dinyatakan saya berisiko untuk urusan keuangan saya. Jadi konferensikan aja katanya. Baiklah, sekalian juga saya kena bullying, kena intimidasi, ancaman. Namun saya punya alibi atas nama kalangan tokoh politik nasional Indonesia yang termasuk Ibu Megawati, Ibu Sri Mulyani Indrawati dan Profesor Muluk serta para pakar-pakar internet domestik dalam negeri katanya. Indonesia Amerika dan Indonesia England dan juga international networking masa kini. Masih cerita nih ya soal Google ya. Jadi tahun YouTube nanti Google, kita Google dulu YouTube nanti. Oke. Katanya tahun-tahun RPK, Resimen Komando Angkatan Darat, tahun-tahun silam lah, atas nama Ibu Sri Mulyani Indrawati katanya. Itu sebenarnya rumus programmer untuk Lotus. Lotus itu adalah program DOS komputer zaman kuno, tahun pembangunan awal dulu katanya. Jadi sebenarnya kita sulit cari nama. Namun kita punya koneksi internasional. Yang mana awal mulanya kontak menyatakan atas nama Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina sebenarnya nama Google tersebut ya. Satu pandangan yang enggak mendukung sebenarnya untuk status internet tersebut, komputer program tersebut atas nama Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Selatina katanya, yang memandang bahwa internet itu murahan, nggak perlu diseriusin soal judulnya. Demikianlah Google tersebut yang mengambil inspirasi dari anjing anak-anak yang menggonggong guk 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 pada tahun-tahun Resimen Komando Angkatan Darat. Iya. Konfirmasi menyatakan ini beralibi atas nama Ibu Sri Mulyani Indrawati untuk satu konfirmasi tentang kepemilikan internet global atas nama Indonesia Google. Konfirmasi menyatakan Bapak Adi Bana Merdeka punya inspirasi untuk membuat satu konsep desain internet masa depan dengan mengurutkan literatur ataupun juga tulisan-tulisan dalam model internet. Demikianlah Google tersebut.
Konfirmasi menyatakan untuk menandingi ataupun mentandemkan intelijen global, intelijen kemiliteran internasional atas nama KGB, yang termasuk juga Amerika Serikat di tahun-tahun pasca perang kemerdekaan Indonesia. Soal kepentingan Indonesia lah pokoknya katanya. Nah, diciptakanlah Google tersebut, yang termasuk juga konsep ataupun inspirasi untuk mengurutkan gambar-gambar ataupun juga foto juga sekalian dalam wujud internetnya, cabling on internet ya. Konfirmasi menyatakan serupa seperti buku pelaporan kepolisian untuk model tipikal intelijen internasional Indonesia. Demikianlah sebenarnya Google ya. Lalu kemudian berlangsung perkembangannya, keterkaitan permodalan yang silih berganti hingga tahun milenium ini. Konfirmasi menyatakan alibi atas nama Ibu Sri Mulyani Indrawati secara utama yang berambisi sepertinya untuk menjadi alibi Indonesia tentang kepemilikan internet global, termasuk atas nama negara Indonesia. Google, permodalan awalnya sekalian komputernya, sekalian DOS-nya, sekalian program Lotus-nya, sekalian judulnya atas nama Bapak Jenderal Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina. Kontek menyatakan sesungguhnya ya, informasi rahasia sedikit, Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina itu pelit banget orangnya ya. Kontek menyatakan atas nama Ibu Sulatina cuma memperlengkapi komputer aja, lalu kemudian ngajarin dikit-dikit, nggak banyak ngajarin soal Lotus, soal DOS, soal prompt, soal servernya itu apa, program-program promptnya itu cuma sikit-sikit aja. Pelit banget orangnya. Yang termasuk juga soal keuangan katanya untuk juga pengurusan perkara tahun-tahun milenium. Namun kita kan pejuang ya, konteks menyatakan waktu itu pasca kemerdekaan Indonesia, zaman-zaman popularitas intelijen internasional KGB, yang termasuk juga FBI kalau dari Amerika waktu itu, FBI untuk International Police Amerika Serikat, FBI kan. Itu zaman-zaman populernya dan kita memiliki metode yang berbeda. Google konteks menyatakan demikian atas nama Indonesia untuk keperluan kepolisian Indonesia, namun sudah berkembang, konteks menyatakan hingga tahun-tahun milenium ini. Dan kemudian singkat-singkat aja kita ya. Oh ya, singkat-singkat aja. YouTube gimana? Jadi nggak diomongin YouTube tadi? Blogspot? Oh, blogspot juga. Nggak usah ngomongin Facebook. Oh, Facebook. Oh, bukan. Kita hentikan. Oh, kita hentikan. Nggak usah ngomongin. Ya sebenarnya YouTube itu termasuk loh katanya kalau ngomong-ngomong gosip sedikit ya kan. Enggak, karena saya juga sebenarnya agak gatal juga soal ini. Ketahuan ya. Oke, saya coba ya untuk mengakrabkan ya untuk percakapan karena memang agak menggemetarkan. Masa kita internet global? Yang benar. Kontek menyatakan itu tuh sampai APK loh, Android program komputer compatible portable untuk APK. Wah gile. Ya. Nah jadi kata YouTube nggak usah diceritain, katanya YouTube, Blogspot nggak usah pokoknya kita katanya. Konfirmasi menyatakan masih berpolemik keterkaitan penggunanya dalam negeri, yang termasuk juga permodalannya untuk pengurusan pengangkatan nilai konversi mata uang rupiah juga, dan kenangan memori rekan seperjuangan sejawat untuk proklamasi 1945, monumental nasional, universitas negeri Indonesia, permodalan yang pelit banget katanya. Pelit itu satu untuk diomongin biar kita jangan ketinggalan soal keuangan katanya. Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina, sang pemilik mata uang rupiah ya. Konfirmasi menyatakan itu
itu Bapak Adibana dan Ibu Sulatina kalau ngomong-ngomong ngitung rupiah itu pelik banget. Harga-harga itu semuanya dianggapnya kemahalan. Demikianlah kita perlu mempercakapkannya sehingga kita jangan keteteran soal uangnya. Konfirmasi mengatakan demikian, tapi kurang tahu. Iya. Saya bisa memahaminya juga sebab saya juga kan berperkara juga termasuk tentang hal itu ya. Sedikit saya sudah ungkapkan kan gitu ya. Yang mana pada momen pagi ini kalender 27 Mei hari Selasa 27 Mei 26 Mei 2025 ya. Konteks menyatakan bahwasanya perkara supernatural kita bersama definitif sudah diaklamasikan sama pemerintah nasional Indonesia karena juga selarasnya urusan sesungguhnya kepada anak kandung monumental nasional Indonesia Bapak Adibana Merdeka dan Ibu Sulatina, penemu 666 di dunia, 666 Pancasila Sakti, nama Irwan Kornel. Yang mana konfirmasi menyatakan bahwasanya proyek saya itu lolos seleksi katanya. Pokoknya punyalah keistimewaan. BRI 666 USU mengikutkan Universitas Sumatera Utara. Enggak cuma BRI, tapi USU-nya sekalian ikut. BRI 666 USU. Yang mana saya nggak tahu benar apa enggaknya hingga saat ini saya masih stuck in alone juga ya kan ya, masih nyudut sendirian gitu. Iya, ditemani dengan bayang-bayang Luna Maya. Itu kan udah kawin, gimana sih? Iya. Ya ginilah memang pengalaman kalau supernatural berlangsung ya. Kita kayak ada telepon gitu kan ya, padahal kita punya Android, ada gadget gitu. Ya kadang-kadang jadi tersalurkan gitu ya, tersalurkan hobi apa namanya itu sastrawan kita gitu kan. Kayak indigoan gitu kan ya, kayak otisan gitu, jadi ngomong-ngomong sendiri gitu ya. Kalau nggak mumpuni ya secara mental ataupun intelektual kedewasaannya ya bisa bigoan tiap hari 24 jam bigoan jadinya kan ya, gimana lagi. Mengalami kan ya, jadi ya langsunglah kita buka aplikasinya gitu. Ya Facebook, YouTube, Bigo untuk menyalurkan urusan perkara ini kan gitu. Iya. Ya demikianlah hingga momen ini saya dikonfirmasi termasuk ikutkan tentang aplikasi internet global masa kini tersebut. Sungguhnya pionirnya, pelopornya atas nama Indonesia Pribumi itu yang sudah berhasil untuk urusan akademik Fakultas Keilmuan Komputernya sejak tahun DOS. Sejak tahun belum ada flash disk. Belum ada dulu SIM card. Nokia, Motorola, Sony Ericsson itu masih berbentuk Walkman dulu. Belum berbentuk handphone. Kalau masihnya perjuangan sudah berhasil. Android, program portable komputer masa kini sudah muncul yang mana secara programmernya termasuk sebenarnya atas nama perhubungan Indonesia Amerika, permodalan Indonesia, Google, YouTube, yang termasuk juga Facebook, Blogspot dan lainnya. Konfirmasi menyatakan saya lah sebagai protokolernya, angkornya karena memiliki appointment internasional, mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab 666 di dunia kepada alien family global, yang mana konteks menyatakan memang kalau kita hitung-hitungan kronologi pada zaman itu memang termasuk juga KGB. Konteks menyatakan tidak terlepas memang kronologi ya kepada komputer global atas nama KGB ataupun FBI, sudah komputeran juga. Namun konfirmasi menyatakan sosial media internet masa kini punya domain atas nama kepemilikan permodalan sekaligus juga inspirasinya kepada negara Indonesia
monumental nasional Indonesia, kekerabatan kekeluargaannya terhadap Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina, Sang Pancasila, Kitab Hukum Indonesia. Yang konfirmasi menyatakan juga bahwasanya dalam momen protokoler Internet Ayat 1666 yang Discovery ini, saya perlu menegaskan kembali bahwasanya proyek saya mendapatkan ACC untuk realisasinya atas nama Pemerintahan Nasional Indonesia, kekerabatan kekeluargaan bersama Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina, yang termasuk diantaranya Ibu Megawati Soekarno Putri ataupun juga Ibu Sri Mulyani Indrawati, sekalian juga yang mana sebenarnya yang utama saya kurang tahu, pertemanan di antara mereka katanya ya, yang juga berurusan sebenarnya challenging ataupun berpolemik pertikaian kekeluargaan, kekerabatan, rekan seperjuangan kemerdekaan 45 sampai pada zaman Google, YouTube mula-mulanya bersama Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina. Keterkaitan pelitnya itu loh, konteks menyatakan soal pelitnya itu, tanda tangan Bapak Adi Bana Merdeka di Bank Indonesia yang menyangkut mata uang rupiah, konfirmasi menyatakan merupakan pokok dari pertikaian itu. Orangnya pelit banget soal ngitung-ngitung pengeluaran, soal royal, soal biaya-biaya, sampai juga tanda tangannya pun pelit itu, nggak mau ngasih tanda tangan Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina. Konfirmasi menyatakan bahwasanya saya perlu untuk mengambil risiko mempercakapkan tentang hal ini karena kita lambat laun akan berurusan colong mencolong di sini. Ya. Yang mana selain juga kita malingnya, konteks menyatakan ada pihak lain yang mencolong kesempatan yang menyangkut tentang status kekerabatan kekeluargaannya menjadi polemik akhirnya, memanfaatkan status monumental nasional Indonesia Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina, keterkaitan institusi-institusi berkompeten, logo, stempel pemerintah Indonesia seperti Bank Rakyat Indonesia yang termasuk juga Bank Indonesia, keterkaitan juga institusi-institusi pendidikan tinggi negeri di Indonesia ataupun juga menyangkut secara terpisah track record catatan kriminal mereka di kepolisian serta juga penjara di Indonesia ini. Mereka ini sebenarnya adalah satu kecurigaan bersama tentang ketersangkaan ataupun pelaku supernatural yang kita maksudkan, yang mana kendati pun menyangkut kepada kemungkinan domain ketersangkaan ataupun pelaku tersebut atas nama kalangan non pribumi. Konfirmasi menyatakan Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina sesungguhnya memiliki kekerabatan ataupun kekeluargaan yang variabel, bapak kandung rame-rame, yang termasuk juga Amerika Serikat, termasuk juga orang-orang Asia. Konteks menyatakan demikianlah kurang lebih. Kita hanya perlu untuk mengkonferensikannya saja, kendati pun tanggung kurang lengkap ceritanya, nanti akan kita evaluasi kembali. Konteks menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel definitif diakui, enggak lagi ngomong-ngomong sendiri, atas nama Pemerintah Nasional Indonesia, yang termasuk juga kepolisian Indonesia, yang termasuk juga ketentaraan Indonesia, yang termasuk juga keduta besaran negara-negara sahabat, yang mana konfirmasi menyatakan bahwasanya urusan ini memang berpolemik kebohongan masing-masing pihak, yang mana nama Irwan Cornel sungguhnya merupakan protokoler yang tidak mungkin tidak diakui karena memang berstatus sebagai pionir ataupun pelopor dari eksistensi perkara ini di hadapan hukum.
secara mumpuni pembuktiannya bisa diterima oleh semua pihak sejak tahun 2008, tidak serupa seperti advokasi ataupun kemengecaraan perkara sejenis ini di tahun-tahun sebelum Internet ID 1666 dalam Discovery. Terlalu mengada-ngada, tidak bisa diterima oleh semua kalangan untuk pembuktian kejadian perkaranya. Tidak sama seperti Internet ID 1666 Irwan Discovery. Demikianlah dinyatakan bahwasanya saya tidak bisa dipungkiri dan sesungguhnya perkara ini menyangkut kepentingan semua kalangan untuk urusan riwayat mereka terhadap perkara serupa sejak tahun-tahun berlalu. Berkemungkinan juga perkara ini beralamat ketersangkaan atas nama kalangan non-pribumi. Konfirmasinya menyangkut tentang agama-agama non-Samawi seperti Hindu dari Asia, orang India ataupun orang Hindustan, ataupun juga atas nama Buddha ataupun kalangan orang Chinese dari Asia juga. Konfirmasi menyatakan tidak tertutup kemungkinan tidak hanya menyangkut ketersangkaan orang pribumi Indonesia, yang mana kendati pun sesungguhnya untuk urusan tahun-tahun Internet ID 1666 Discovery ini memang memiliki domain ketersangkaan terhadap orang pribumi Indonesia atas nama alibi perkaranya, nama Irwan Cornel yang mengotentikkan pelaporan hukumnya melalui internet masa kini. Konteks menyatakan sudah diterima oleh banyak kalangan yang berkompeten dan diakui di hadapan hukum, tidak mengada-ngada. Sudah mengalami pembuktian in time, pengalaman kontak body supernatural sama-sama. Dari Jakarta ke Medan jadi dekat, jadi serupa video callan dengan nama Irwan Cornel ini. Yang konteks terhubung menyatakan bahwasanya definitif keluarga Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina atas nama anak kandungnya Irwan Cornel terhadap saudara-saudari kandungnya juga dinyatakan korban ataupun termanipulasi perkara kriminal oleh pihak pelaku ataupun ketersangkaan tersebut. Sudah termasuk di dalam pembuktian bersama ini yang menyangkut pengangkatan status keuangan juga sama dengan nama Irwan Cornel atas nama Bapak Adi Bana Merdeka. Konfirmasi menyatakan nama Imelda yang termasuk juga Jonathan, yang termasuk juga Dewi Maya, keterkaitan pekerjaannya ataupun juga menyangkut tentang pertemanannya ataupun riwayat perkara supernatural ini terhadap mereka. Nama Irwan Cornel dinyatakan definitif merupakan kepengacaraan utama keluarga di tahun-tahun milenium ini yang menjadi acuan untuk kepengacaraan lainnya atas nama tanda tangan Pemerintah Nasional Indonesia. Definitif memiliki bargaining ataupun juga dukungan, backingan, alibi untuk urusan keuangannya ataupun juga perkara yang dimaksudnya dimenangkan oleh pemerintah Indonesia. Demikianlah pada momen ini yang mana tidak ketinggalan juga katanya menyangkut kepentingan internasional atas nama Amerika Serikat dan juga Asia untuk urusan internet global masa kini, dan juga katanya menyangkut juga Vkom Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Sumatera Utara dengan mengikan juga salah satu dosen utamanya Bapak Dr. Beni Simanjuntak, katanya Dr. Ilmu Komputer Beni Simanjuntak. Baiklah, demikianlah terlebih dahulu yang mana saya dinyatakan definitif memiliki penawaran untuk kuliah ilmu komputer dari Bapak Profesor Doktor lah sekalian ya dalam bidang ilmu komputer ya dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara, Bapak Beni Simanjuntak untuk program studi jurusan software ataupun hardware
dalam kaitan aplikasi program portable komputer untuk proyek BRI 666 Universitas Sumatera Utara. Kontek menyatakan saya termasuk kalangan Biro Rektor Universitas Sumatera Utara dan memiliki potensi untuk kandidat Rektor Universitas Sumatera Utara. Atas nama monumental Universitas Sumatera Utara, Disnatalis Universitas Sumatera Utara, Bapak Adi Bana Merdeka dan Ibu Sulatina, Sang Pancasila, Sang Kitab Hukum Indonesia. Demikianlah pada momen kali ini juga saya akan mengakhirinya terlebih dahulu. Mudah-mudahan saya sudah merangkum seluruh percakapan sejak semalam ya. Sejak semalam saya mengalami kontak ancaman bullying, saya nggak tahu apa itu dari artis-artis ibu kota Jakarta, nama-namanya, ataupun juga menyangkut politik nasional Indonesia, yang termasuk juga kalangan stasiun televisi nasional Indonesia ya. Saya kurang tahu. Namun pada momen pagi ini sudah menjelang siang, saya merangkum semuanya dengan harapan benarnya kontak yang terhubung ini sejak semalam, ataupun konfirmasi lanjutannya untuk dilengkapi urusannya sehingga bisa terrealisasi nanti. Kontak menyatakan bahwasanya sejak konferensi internet 666 Kurskap ini sesungguhnya formalitas perkara ini sudah berlangsung, sudah terjadi. Yang mana nama Irwan Cornel hanya tinggal menunggu saja pengangkatannya secara otomatis, ataupun delegasinya nanti akan menghubungi nama Irwan Cornel. Baiklah, saya sudahi terlebih dahulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi, Shalom Kristiani dan Boris Satya, Om Swantiastu. Saya dapat kontak katanya termasuk atas nama Vatikan dari Roma Katolik Internasional, komplain katanya ya, bahwasanya sungguhnya urusan ini harus menyangkut Metallica katanya. Ya, saya juga bingung. Saya dengar itu para pastor di Vatikan sudah bikin band katanya, main band katanya untuk lagu-lagu underground metal grindcore. Kita ini sebenarnya aliran death metal katanya. Oke, kurang nggak lucu ya. Oke, baiklah, saya tutuplah dulu, oke. Sampai jumpa.